Saya Pendeta HKBP Paruluhan Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu tanggal 9 Februari 2022, tertulis dalam Kejadian pasal 46 ayat 4, demikian bunyinya. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Allah senantiasa menyertaimu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, rasa khawatir bahkan rasa takut bisa merasuki hati dan jiwa seseorang ketika seseorang tersebut hendak melakukan sesuatu yang sebenarnya hal tersebut dilakukan untuk masa depannya. Rasa khawatir dan rasa takut tersebut muncul bisa saja karena seseorang itu akan tinggal di tempat yang tidak pernah dikenalnya atau diketahuinya. Seseorang itu juga bisa takut dan khawatir karena tidak ada seorang pun yang dapat diandalkannya. Dan banyak lagi alasan seseorang sehingga muncul rasa khawatir dan rasa takut di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal yang demikianlah yang dialami oleh Yakub. Yakub pada awalnya memang penuh semangat mendengar kabar bahwa anaknya Yusuf masih hidup dan dia mau pergi untuk melihatnya sebelum dia mati. Dapat kita baca dalam Kejadian 45 ayat 28. Namun kekhawatiran juga menghinggapi Yakub yang akan meninggalkan negeri Kanaan, negeri yang penuh sejarah di dalam hidupnya, negeri yang dijanjikan Allah untuk mereka tempati. Yakub dan keluarganya harus meninggalkan tanah Kanaan dan pergi ke Mesir. Mesir yang tidak terdampak masa kelaparan dengan adanya di Mesir Yusuf yang mengkoordinir dengan baik masa 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah tahu ada keraguan di hati Yakub hingga Allah perlu meyakinkannya agar tidak takut pergi ke Mesir. Allah berjanji menyertainya dan akan menjadikan Israel menjadi bangsa yang besar. Bahkan Allah berjanji akan membawa umat pilihannya itu kembali ke negerinya. Yakub pun mantap pergi ke Mesir karena janji Allah itu. Tuhan berfirman kepada Yakub, "Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Allah berjanji akan selalu menyertai Yakub dan tidak akan meninggalkannya. Allah meneguhkan hati Yakub bahwa dia akan disertai Allah dan akan membawa keturunannya kembali ke tanah Kanaan. Selain itu, Allah berjanji bahwa yang mengatupkan kelopak mata dari Yakub adalah Yusuf anaknya. Artinya saudara-saudara, Yakub pada saat kematiannya dia akan disertai dan dilihat oleh Yusuf anaknya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, memang harus kita sadari bahwa saat ini banyak hal dan kejadian yang dapat menyebabkan kita khawatir dan takut. Firman hari ini mengajarkan kepada kita
untuk memantapkan langkah kita menghadapi dan menggapai masa depan kita. Sesulit apapun situasi yang kita hadapi, kita hendaknya percaya bahwa ada Allah yang tidak sedetik pun meninggalkan kita. Dia akan selalu mendengarkan doa-doa yang kita panjatkan. Jangan menyerah dan berputus asa. Percayalah kepadanya senantiasa seumur hidup kita. Allah senantiasa menyertaimu. Amin. Mari kita nyanyikan buku ND 714 ayat 1. Tuhan namarmahan kami. Tuhan namarmahan kami, togu kami ruasmon, lehon damemi di kami, akan ahinokokmon. Tuhan Yesus si palua, parmahani ruasmon. Tuhan Yesus si parmahani ruasmon. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami. Terkadang memang dalam hidup ini kami ada rasa khawatir dan takut untuk menggapai atau menjalani ke masa depan kami. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dan keteguhan iman bagi kami. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, taatlah akan protokol kesehatan. Bersihkan rumahmu, bersihkan hatimu, dan bersihkan pekaranganmu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.